Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba video vlog Remaja Putri Sehat Calon Ibu Generasi Hebat. Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Jumat 12 September 2025. Sebelum diumumkan sebagai pemenang, 6 nominator mempresentasikan isi video vlognya. Mbak Wali mengungkapkan sebagai pemerintah daerah sedang berfokus pada perbaikan gizi masyarakat, khususnya penurunan angka stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI dan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, data prevalensi stunting Kota Kediri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2022 berdasarkan SSGI 14,3%, tahun 2023 berdasar SKI 18,6%, dan tahun 2024 berdasar SSGI 17,6%. Angka ini jelas menjadi PR bersama. Menekan stunting bukan pekerjaan instan, melainkan upaya jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama peran masyarakat. Karena pada akhirnya keluarga adalah benteng pertama dalam pemenuhan gizi seimbang. Menurut Mbak Wali, lomba vlog ini sangat penting. Cara penyampaian pesan kesehatan melalui media kreatif, apalagi antar sebaya akan jauh lebih mudah diterima oleh remaja putri. Hasil karya ini dapat dibagikan kepada masyarakat, agar lebih banyak remaja putri yang memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Sebab apa yang dikonsumsi hari ini akan mempengaruhi kualitas kesehatan di masa yang akan mendatang. Mbak Wali memberikan apresiasi kepada TPPKK, Dinas Kominfo, serta seluruh remaja putri peserta lomba yang telah berpartisipasi. Inilah wujud kolaborasi nyata yang bermanfaat bagi diri peserta, tapi juga menjadi sarana edukasi masyarakat luas. Turut hadir Wakil Wali Kota Kediri Kawimudin, PLT Kepala Diskominfo Roni Yusianto, Pengurus TPPKK Kota Kediri, Ketua TPPKK Kecamatan, Dewan Juri, dan tamu undangan lainnya. Halo guys, hari ini kita mau kunjungan ke Posyandu yang ada di RW 9 Kelurahan Grogol. Yuk ikutin yuk. Ibu, itu kenapa ya, Bu? Ayo kita lihat ke sana. Itu ada apa? Sakit ya? Iya, kayaknya saya lagi sakit deh, Bu. Apa yang dirasakan? Akhir-akhir ini tuh kayak sering lemes, sakit kepala, nggak enak badan gitu loh, Bu. Oh, ibu kena anemia. Terus solusinya apa ya, Bu? Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Masa ini bukan hanya tentang perubahan fisik, melainkan juga masa persiapan menjadi calon ibu di masa depan. Sehingga gizi yang optimal sangatlah penting. Kurangnya asupan gizi pada remaja putri berisiko mengalami kekurangan energi kronis dan anemia, di mana sel darah merah tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga akan berdampak buruk pada anak yang akan dilahirkan di masa depan. Hal ini disebabkan karena Saat ini masih banyak remaja yang tidak memperhatikan asupan gizinya. Data menunjukkan banyak sekali remaja yang lebih memilih mengkonsumsi makanan instan daripada makan sayur dan buah, serta kurangnya aktivitas olahraga dan FOMO tren diet ekstrim, dan jarang juga mengkonsumsi tablet tambah darah.
Hai, kamu? Iya, kamu. Tahukah kamu, remaja adalah fondasi penting untuk masa depan. Di usia 10 hingga 18 tahun, tubuh dan pikiran kita lagi berkembang. Sayangnya, banyak remaja yang kekurangan gizi, kurangnya makan sayuran, buah-buahan, hingga diet ekstrim. Padahal itu bisa bikin kamu anemia loh. Bahkan kamu juga bisa sulit konsentrasi, cepat lelah, bahkan kamu juga bisa kena kondisi kekurangan energi kronis. Mari cegah dengan hal sederhana. Yuk kita bahas bareng. Yuk. Yang pertama, minum tablet tambah darah. Minumnya yang rutin, cukup 1 kali dalam seminggu setelah makan. Jangan tunggu lemas dulu baru minum. Yang kedua, makan juga harus seimbang. Isi piring kamu dengan warna-warni makanan. Sumber energi utama seperti nasi, jagung, umbi-umbian, roti, atau pasta. Bahan berprotein, baik hewani, ikan, daging, ayam, telur, maupun nabati seperti tempe dan tahu, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga, jangan lupa berjemur. Cukup 10-15 menit, antara jam 9 sampai 10 pagi. Untuk dapat vitamin D yang penting banget buat tulang dan daya tahan tubuh kamu. So, mulai sekarang, sayangi dirimu, makan makanan bergizi, minum tablet tambah darah, dan jangan FOMO buat diet ekstrim ya. Karena semua yang kita lakukan saat ini Akan menjadi penentu generasi yang kita lahirkan nanti. menjadi remaja putri bukan hanya soal tumbuh. Tapi juga mempersiapkan diri sebagai ibu hebat di generasi berikutnya. Saya Natasha Edi Septiasya. Dan saya, Kalila Hawari Uljana. Kami, Kader Muda PKK Kelurahan Ngeronggo. Mari wujudkan remaja putri sehat. Calon ibu generasi hebat. Jangan lupa ya. Halo guys, kali ini aku mau berangkat sekolah nih, aku udah terlambat. Ayo aku pamit dulu. Ya, udah sarapan belum? Belum, karena nanti telat. Oh ya udah, hati-hati di jalan. Ya. Halo guys, kali ini aku istirahat. Mau makan bekal sama. Halo guys. Kamu hari ini bekal apa? Aku hari ini bekalnya sama mie, sosis sama nugget sama insecure. Itu nggak sehat, Vita. Iya sih, tapi kan ini enak, Dina. Iya sih, nggak munafik juga, itu emang enak. Tapi kalau kamu makan itu tiap hari kan jadi nggak sehat. Lihat nih bekal aku. Tuh, lihat. Enak kan, sehat. Iya juga sih, Dina. Yaudah, mulai besok aku harap kamu makan sayur ya, Fit. Ya deh, aku besok bawa sayur. Oke, kita mau makan dulu ya guys. Dadah. Halo guys, kita udah selesai makan. Kita udah habis ya. Ini kita pelajaran. Kamu kenapa, Fit? Aku pusing, Dina. Kok bisa? Gak tahu nih. Kayaknya kamu kurang darah deh. Coba kamu cek. Tapi aku takut, Din, kalau dicek gitu. Kenapa takut? Gak apa-apa, Vita. Terus kamu gimana dong ini? Aku nggak apa-apa deh. Aku tahan dulu sampai nanti. Ya udah. Oke, yuk ke kelas. Yuk. Mau lihat gak? Iya, mana? Bagus. Kamu kenapa, Fit? Kepalamu pusing lagi, Din. Coba deh kamu cek tekanan darahmu. Tahu kamu kena anemia. Yaudah, ayo. Yuk, aku beri. Bu, jadi gini. Kita bilang ke aku kalau katanya kepalanya sering pusing. Bisa nggak tolong dicek darah? Siapa tahu darahnya rendah. Boleh. Permisi, boleh saya cek tensinya. Kenapa pusing, Mbak? Belum makan ya? Sudah. Oh, kenapa pusing ya? Ada mualnya? Tensinya rendah, Mbak. Untuk tahu anemia tidaknya harus cek KB ya. Nah,
remaja diwajibkan meminum tablet cafe seminggu sekali. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Mari. Halo guys, jadi hari ini aku mau jemput sore nih. Loh, Mbak, Vita. Aku ketemu Vita guys. Halo guys. Kamu kenapa kok jadi senyum? Dari pelajaran kemarin aku udah cari olahraga nih supaya nggak kayak pusing dan lain-lain gitu. Ya, kita jadi bareng yuk. Jadi habis olahraga itu baiknya kita boleh. Ini satu buat kamu, satu buat aku ya. Pencegahan stunting pada generasi muda merupakan kunci utama untuk mewujudkan generasi emas di masa mendatang. Jangan lupa ya untuk teman-teman di luar sana meminum obat tambah darah seminggu sekali ya. Dadah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Meta Eloftasari dan rekan saya yaitu Dianita Diryakadi. Baik, kami perwakilan dari Kelurahan Blabak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua untuk mempresentasikan video vlog yang kita buat kemarin. Kebetulan isi vlog secara singkat kami yaitu ada 4 poin, yaitu pertama, meminum obat tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Yang kedua yaitu sarapan setiap pagi. Yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi. Dan yang keempat dan yang paling terakhir yaitu berolahraga seenggaknya 1 minggu sekali. Karena banyak remaja di luar sana biasanya mager untuk berolahraga, karena saya juga seperti itu. Oke, jadi alasan kita kenapa sih kok buat video alurnya seperti itu? Harapan kami agar teman-teman sekalian, terutama teman-teman di Kelurahan Blabak, bisa teredukasi setelah melihat video kita. Karena apa? Kelurahan Blabak pernah mengalami stunting yang sangat tinggi sekota Kediri. Jadi harapan kita teman-teman sekalian dan terutama buat teman-teman di Kelurahan Blabak itu bisa teredukasi setelah melihat video kita. Dan remaja zaman sekarang tuh rentan sekali terkena anemia, dan anemia itu salah satu faktor terjadinya stunting. Dan saya harap dan teman saya agar remaja di luar sana agar menjaga kesehatan dan sering meminum tablet tambah darah agar menjadi ibu yang hebat di nantinya. Baik, untuk pembuatan naskah kita berdua mengerjakannya bersama-sama. Namun kebetulan kita dibantu oleh pihak kader di wilayah kami, dan kebetulan ibu kita berdua juga kader ILP, yaitu kader Integritas Layanan Primer. Jadi kita pembuatan video itu 3 hari dan untuk editing kita cuma butuh waktu 4 hari. Memang lama, tapi kita pengennya hasilnya itu bagus dan semoga dapat juara. Amin. Oh iya, kita juga ada kendala sebenarnya, yaitu pada kamera kita berdua. Jujur saja, HP saya dan HP teman saya itu kurang memadai untuk mengambil video. Tapi karena editing kita yang sangat pro dan handal, jadi editannya itu jadi bagus menurut saya dan menurut Dewan Juri. Dan yang kedua yaitu kendala yang kita alami yaitu di hari pembuatan, karena kita disibukkan oleh sekolah yang pulangnya itu lumayan sore, dan kalau ingin membuat video itu
kecapean. Jadi kita harus berpikir untuk membuat videonya hari apa. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari kelurahan kita. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak besar terakhir, tim dari Kelurahan Dermo. Keisha, kamu tahu nggak sih 8 dari 10 remaja putri di Indonesia itu kekurangan zat besi toh? Dan karena hal itu bisa jadi anak-anak kita di masa depan nanti jadi stunting. Bener banget sih, makan instan aja juga kenyang kok. Prevalensi stunting dari tahun 2000 hingga 2024 mengalami penurunan sebanyak 910 balita. Remaja putri butuh zat gizi makro dan mikro seperti zat besi, protein, kalsium, dan asam folat. Karena kita calon ibu, kalau kita abaikan sekarang, nanti anak-anak kita yang menanggung. Selain itu, kita juga perlu karbohidrat, lemak, dan asupan vitamin. Nah, kalau kita kekurangan gizi, dalam jangka pendek kita bisa terkena masalah kesehatan seperti anemia karena kekurangan asupan zat besi, kurang energi kronis, gangguan makan, bahkan bisa menimbulkan obesitas loh. Hah? Kok bisa gitu sih? Karena kamu remaja dengan gizi yang buruk, generasi masa depan lahir dari pola makan hari ini. Darin, aku takut. Aku gak mau jadi depresi gagal. Perubahan dimulai dari kesadaran. Dari satu remaja bisa menyelamatkan satu generasi. Kalau kamu remaja putri, inilah saatnya untuk peduli dengan tubuh. Asupanmu hari ini dapat menentukan masa depan anak-anak. Aku udah berubah, kamu juga bisa. Mulai dari sarapan bergizi dan dari junk food. Yuk bisa. Teenage girl, healthy, intelligent, and happy. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke pemaparan dari isi vlog kami yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sherin. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Langsung saja kita mulai pemaparan vlog dari Kelurahan Dermo. Vlog kami berjudul 2025 Misi Cegah Generasi Stunting dengan gaya vlog edukatif yang menyajikan sedikit tema futuristik dan animasi. Video diawali dengan narasi Misi Dimulai, di mana tokoh Sherin berperan sebagai inisiator gerakan cegah stunting. Selanjutnya, pengandaian masa depan yang buruk akibat dari kebiasaan buruk di masa sekarang sebagai trigger. Dalam vlog ini terdapat dua tokoh, yaitu Sherin, si remaja peduli gizi yang nantinya sebagai inisiator dan mempersuasi gerakan cegah stunting, serta Keisha, si remaja cuek dan malas belajar yang mewakili masyarakat yang tak acuh pada gizi. Di skit selanjutnya, Sherin memaparkan fakta remaja putri di Indonesia mengalami kekurangan zat besi dan bisa menjadi penyebab stunting. Diperkuat dengan data faktual stunting di Kota Kediri tahun 2020 hingga 2024 yang diambil dari website satudata.kotakediri.go.id. Skit ini menggunakan gaya futuristik yang menampilkan layar hologram. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan animasi. Mengapa animasi? Karena agar lebih mudah dipahami dan menarik untuk dilihat sebagai konten edukasi. Isi dari animasi ini diambil dari seminar PKK yang dilakukan pada pertemuan lalu, dimulai dari pengenalan gizi makro dan mikro,
dan dilanjutkan dengan dampak wasting, stunting, anemia, dan sebagainya. Skin ini juga sebagai trigger perubahan, meskipun terdengar seperti fear-mongering, tetapi hal itu memang benar adanya dan tidak dibuat-buat, bahwa gizi remaja putri menjadi penentu masa depan mendatang. Selanjutnya, Syari memberikan statement peringatan. Karena kamu remaja dengan gizi buruk, maka generasi masa depan lahir dari pola makan hari ini. Keisha sebagai tokoh yang cuek mulai sadar dan takut, sehingga dia mulai melakukan action perubahan. Ada call to action dari Syarin yang berisi perubahan dimulai dari kesadaran. Inilah saatnya peduli dengan tubuh dan asupan, karena itu akan menentukan masa depan. Di latar waktu masa depan atau next day, Keisha sudah melakukan perubahan dan mengafirmasi bahwa kita semua bisa berubah kalau kita mau. Video diakhiri dengan jargon sebagai tanda misi selesai dari Syarin, si remaja putri yang peduli gizi yang berhasil mengajak perubahan pada Keisha, si remaja yang cuek. Kurang dan lebih pada video tersebut sudah saya jelaskan. Tidak lain dan tidak bukan, selain lomba ini yang membuat kita termotivasi, kami juga ingin mengedukasi teman-teman di luar sana yang sekiranya masih cuek dan tidak acuh pada kesehatannya sendiri. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama presentasi. Itu mari kita pantun terlebih dahulu ya teman-teman. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak heran kalau 6 nominator ini memikat hati para dewan juri, dan tampaknya dari sini para dewan juri tampak begitu pusing menentukan 3 terbaik. Maka untuk melengkapi puncak acara lomba video vlog ini, bolehlah kita menyimak tanggapan singkat padat dari dewan juri yang sudah membersamai karya adik-adik semua untuk mencapai 3 terbaik. Dengan kerendahan hati kami undang dengan hormat untuk naik ke atas panggung tim dewan juri lomba video vlog remaja putri sehat calon ibu generasi hebat. Beliau adalah Bapak Dano Sugendro, Ibu Yuni Oliva dari Dinas Kesehatan, dan Bapak Ahmad Rizal Al-Mustafa dari Dinas Kominfo. Mohon disambut dengan tepuk tangan yang hangat tim dewan juri kita. Selamat siang, yang terhormat Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, Ibu Ketua PKK, Bapak PLT Kepala Dinas Kominfo, dan kawan-kawan sekalian. Kami dari Dewan Juri, satu kata yang berkesan ya, wow gitu ya. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Masuk 6 besar ini adalah karya-karya pilihan dan semuanya sebenarnya layak untuk menjadi juara 1. Karena dari berbagai aspek yang kami nilai, diantaranya adalah teknik pembuatan. Saya sendiri yang menilai aspek ini itu ada 40%. Kemudian untuk kesesuaian tema dan pesan edukasi oleh Ibu Yuni di samping kanan saya. Kemudian untuk itu prosentasenya 30% dan alur cerita 20% oleh Mas Rizal di samping kiri saya. Dan untuk presentasi sebenarnya untuk menjadi uji bagaimana pemahaman dari teman-teman ketika membuat video itu sendiri. Untuk presentasi persentasenya ada 10%. Jadi secara keseluruhan kami menilai karya yang masuk 6 besar ini, dan semua karya dari rekan-rekan adalah karya yang sangat bagus, dan ini menjadi portofolio bagi teman-teman peserta secara keseluruhan bahwa kalian pernah membuat sebuah karya video vlog yang mengedukasi. Karena era-era sekarang hal yang menjadi referensi adalah video, dan vlog ini sangat dekat
untuk audien yang sesuai dengan segmen seusia dengan teman-teman sekalian. Hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat dari teman-teman ini adalah satu hal yang menjadi kelebihan itu untuk presentasinya, untuk hostnya. Sangat luar biasa ya, bagaimana anak dari remaja seusia SMP bisa mempresentasikan sedemikian rupa, sangat pede, artikulasinya sangat bagus, materinya juga sangat padat, dengan waktu sedemikian rupa bisa menyampaikan materi dengan jelas dan bisa sampai di audien. Kemudian juga spontanitas. Jadi pengumuman 6 besar baru pada pagi ini dan teman-teman mendadak bisa tampil mempresentasikan. Itu suatu hal yang sangat luar biasa dan tadi penyampaiannya juga sangat percaya diri gitu ya. Mungkin hal yang menjadi catatan adalah perbaikan berkaitan dengan sinematografi. Bagaimana teman-teman penempatan komposisi, kemudian audio. Tadi ada beberapa video, ada perdebatan di antara dewan juri. Ada video yang alur ceritanya itu sangat bagus. Tapi ada aspek di audionya. Audionya itu noise-nya banyak, atmonya terlalu banyak. Sehingga tadi setelah kita berdebat cukup panjang sampai gebrak-gebrakan meja ya. Itu akhirnya kita sudah menemukan 3 besar itu sendiri yang nanti akan diumumkan oleh Ibu MC. Dan secara keseluruhan sekali lagi selamat untuk teman-teman semua sudah membuat sebuah karya yang sangat bagus. Terima kasih. Demikian dari kami Dewan Juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tibalah kita pada saat yang begitu dinanti-nanti sejak sebulan lebih ya adik-adik. Berjuang begitu luar biasa sampai tiba di hari ini Jumat 12 September 2025. Kita akan menyimak bersama hasil akhir dari lomba video vlog Remaja Putri Sehat Calon Ibu Generasi Hebat. Posisi kedua, Kelurahan Ronggo. Dan terbaik pertama diraih oleh Kelurahan Dermo. Kita sambut dengan tepuk tangan yang makin meriah untuk para pemenang lomba vlog Remaja Putri Sehat Calon Ibu Generasi Hebat. Ya, untuk yang sudah terpanggil sebagai 3 besar boleh segera mengambil tempat. Juara 1 diraih oleh Kelurahan Dermo, juara 2 Kelurahan Ngeronggo, juara 3 Kelurahan Blaba. Ada pula penyerahan juara lomba video animasi Kilas Balik Cerita Panji, Menapak Tilasi Peradaban untuk Kediri Ngangeni. Juara 1 diraih oleh Kim Aulia Setono Gedong, juara 2 Kim Bangkit Sejahtera, juara 3 Kim Mandiri Kaliombo, dan juara favorit Kim Genta Mojoroto.
Wali kota termuda ini menegaskan bahwa perempuan sehat hari ini adalah calon ibu yang hebat di masa depan. Dari seorang ibu yang sehat akan lahir generasi kuat yang mampu membawa bangsa ini maju. Seperti yang ditegaskan Mbak Wali, kita biasakan hidup sehat sejak dini. Perhatikan gizi, rajin olahraga, jauhi pernikahan dini dan cerdas dalam bermedia sosial. Dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Tadi saya lihat sudah disebutkan dalam video salah satu pemenang peserta dari juara 1 tadi dari The Mall. Ini jadi dari tahun 2023 itu angkanya di 18,6, kemudian 2024 menurun jadi 17,6%. Angka ini tentunya masih menjadi PR besar kita bersama. Menekankan stunting ini bukan hanya pekerjaan instan, melainkan ini juga upaya jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya ini juga butuh dukungan adik-adik sekalian. Tadi adik-adik sudah membantu dengan cara mensosialisasikan. Nanti bisa video-video yang sudah dilombakan ini di-share agar supaya teman-temannya juga aware, teman-temannya juga punya semangat, punya pengetahuan untuk sama-sama mau makan makanan yang bergizi. Kadang-kala seringkali nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, sukanya Indomie setiap malam. Padahal ini juga nggak bagus. Karena kalau sering makan Indomie itu merupakan salah satu makanan instan, ini juga akan mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Mungkin kalau muda begini belum terasa, tapi kalau sudah usia 30 ke atas, ini bisa jadi, apalagi kita calon ibu, bisa jadi anak-anak kita ini kena stunting karena ibunya aja nggak suka makan makanan yang bergizi. Maka dari itu, keluarga ini benteng pertama dalam pemenuhan gizi seimbang. Saya setuju tadi adik-adik sekalian sudah mensosialisasikan tiap pagi minum susu, tiap pagi makan sayur, tiap pagi juga olahraga. Ini bagus sekali. Tapi tadi ada yang menyampaikan bahwa itu cuma video, tapi sebenarnya saya juga nggak suka olahraga. Ini PR besar ini adik-adik sekalian. Sehingga jangan suka buat video, suka sosialisasi, tapi tidak bisa menerapkan di diri sendiri. Yang pada akhirnya ini akan merugikan diri kita sendiri. Kadangkala kalau kita sering rebahan, ini juga nggak baik. Sering murung di dalam kamar ini juga nggak baik. Jarang sosialisasi, kemudian jarang olahraga. Yang pertama ini bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Yang kedua ini juga bisa berdampak pada kesehatan kita. Kalau sering murung di kamar kan bingung ya, kita ngomong sendiri, tahu-tahu keluar seharian nggak mandi, keluar orang tuanya bingung ini anaknya siapa gitu kan. Mangling kata ibu-ibu PKK. Dan saya yakin dengan adanya kegiatan ini, lomba ini, inilah letak pentingnya kegiatan. Kemudian cara penyampaian pesan kesehatan melalui media kreatif, apalagi antar sebaya, ini akan jauh lebih mudah diterima oleh remaja putri. Tentunya ini akan beda ketika teman-teman membuat video sosialisasi itu yang diperuntukkan untuk temannya, apalagi dalam bentuk animasi. Ini saya rasa lebih mudah diterima dibandingkan diomelin sama orang tua. Ini barangkali kalau saya sering dinasihatin dulu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi saya dulu lebih suka nonton kartun, lebih masuk, lebih kena rasanya dibandingkan orang tua saya yang nasihatin. Karena mungkin saking seringnya ya, kadang kita udah saking nakalnya, kemudian orang tua udah berkali-kali nasihatin kepada kita, ini kadang sering gak masuknya dibandingkan kita nonton kartun. Oh iya juga ya, benar juga ya, apalagi nonton dulu animasi Disney, mungkin adik-adik kenal ya, Disney Princess gitu kan, itu lebih masuk gitu. Dan tentunya saya juga ingin memberikan apresiasi kepada TP PKK Kota Kediri, kemudian Dinas Kominfo serta seluruh
remaja putri peserta lomba yang sudah berpartisipasi aktif, dan tentunya ini adalah wujud nyata kolaborasi yang bermanfaat baik bagi peserta maupun baik bagi teman-teman adik-adik sekalian, dan ini juga bisa menjadi sarana edukasi untuk masyarakat luas. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, ingatlah bahwa perempuan yang sehat hari ini adalah calon ibu hebat di masa depan. Dari seorang ibu yang sehat akan lahir generasi yang kuat, yang mampu membawa bangsa ini, kota ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Maka mari kita biasakan hidup sehat sejak dini, perhatikan gizi, rajin olahraga, jauhi pernikahan dini, dan cerdas dalam bermedia sosial. Karena mungkin kalau adik-adik lihat di medsos, aduh capek ya sekolah, mending nikah aja. Itu bukan solusi adik-adik. Kalau adik-adik sudah siap secara mental, secara adalah ininya, nggak apa-apa. Tapi kalau adik-adik masih SMP, tahu-tahu aduh capek sekolah, saya nikah aja, itu bukan solusi. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada para nominator yang tampil hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan dampak nyata dalam membentuk pola hidup putri yang lebih sehat. Mari bersama kita wujudkan Kediri yang lebih mapan, generasi sehat, dan masa depan yang lebih cerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon para hadirin untuk berkenan berdiri dari tempat duduk masing-masing. Vlog ini kan memang karena bisa disampaikan dengan santai, dengan lugas, dengan ya lebih luwes begitu. Kami berharap bahwa adik-adik, teman-teman sekalian, khususnya remaja putri bisa tahu, bisa memahami tentang kondisi kesehatan di keluarganya, macam-macam, dan kemudian dari ini semua bisa diteruskan ke pengetahuan ini diteruskan ke teman-temannya yang lain. Pesertanya dari kalangan? Pesertanya dari pelajar. Masing-masing kelurahan punya wakil sendiri-sendiri. Satu grup itu 3 orang, jadi 46 kelurahan kali 3. Untuk semester ini berapa orang Pak? Yang diambil adalah 6 besar dan kemudian dipilih untuk juara 1, 2, dan 3. Harapannya? Harapan kami sosialisasi itu program-program pemerintah bisa lewat media apapun, dan kami perlu menyasar generasi-generasi yang jauh lebih muda supaya fondasi ini menjadi lebih kuat untuk Indonesia ke depan. Terkait program ini dengan stunting, ya tentu semuanya harus terkoneksi ya. Bagaimana kesehatan, terus kemudian itu nanti dampaknya bisa merubah
nilai stunting menjadi jauh lebih turun. Terus kemudian pengetahuan tentang gizi, tentang macam-macam lah, tentang bagaimana mengelola keluarga. Makanya kami bekerja sama dengan PKK. Kalau melihat tadi hasil dari karyanya adik-adik seperti apa, Pak? Ya tentu namanya juga pemula, ada kurang, ada lebihnya, itu sesuatu yang wajar. Tapi apresiasi kami bahwa mereka berani tampil itu adalah sesuatu yang luar biasa. Biasanya kami mengambil dari bias stunting, kemudian ada juga tentang isi dari misal data-data dari bayi stunting di tahun 2020 sampai 2024 yang mengalami penurunan karena kesadaran dari masyarakat remaja. Kemudian ada juga dari gizi, apa sih yang bisa membuat remaja menjadi lebih sehat dan buat siap menjadi seorang ibu, kayak makan bergizi seimbang, kemudian olahraga, kemudian jangan lupa minum tablet tambah darah seminggu sekali. Ini ada tambahan. Oh ya, jadi untuk gaya vlognya itu dalam pembuatannya kita itu melibatkan dari tim Kim, Kelurahan Dermo, Kim Denmas, dan itu prosesnya tuh untuk pembuatan skripnya tuh sebenarnya lumayan panjang, sekitar 5 hari, tapi untuk eksekusi videonya dari mulai editing sama take video itu sekitar 2 hari aja. Jadi banyak tim yang terlibat di dalamnya. Juga kita itu mengangkat tema itu karena ini konten edukatif ya, jadi mengandung animasi biar tertarik gitu. Terus juga ada karena ini Gen Z, terus juga biar modern gitu kesannya, terus ada kayak gaya-gaya futuristiknya gitu. Kalau untuk dari adik-adiknya sendiri nih, udah melakukan apa yang ada di videonya belum? Ya, seperti minum tablet tambah darah seminggu sekali, tablet ya. Kemudian juga olahraga seperti lari kecil, jogging setiap Sabtu atau Minggu, atau bisa juga olahraga yang lain, misal 3 hari seminggu. Kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya juga emang udah rajin minum tablet tambah darah dikarenakan saya juga punya anemia sama darah rendah. Jadi kalau untuk sesuai isi videonya, kalau untuk saya sendiri saya sudah melakukannya dengan baik, seperti itu. Tim Liputan, Doho TV.